Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas data. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Zainuddin Rofiki dengan NIM 1120034. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik Pendidikan 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Baik, kita langsung masuk ke materi. Yang pertama adalah definisi uji normalitas data. Uji normalitas data adalah uji yang dilakukan untuk menilai sebuah data terhadap sebuah kelompok atau variabel tertentu. Uji normalitas data ini dilakukan untuk menilai apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Berdasarkan pengalaman empiris para pakar statistik, data yang berjumlah lebih dari 30 bisa dianggap sebagai data yang berdistribusi normal. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa data yang berjumlah lebih dari 30 tersebut juga berdistribusi tidak normal. Maka sebaiknya meskipun data berjumlah lebih dari 30, lebih lagi kurang dari 30, maka data tersebut harus lebih baik dilakukan uji normalitas data untuk menentukan apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Selanjutnya, penggunaan uji normalitas data. Uji normalitas data ini dilakukan sebagai penentu penggunaan analisis statistik parametrik atau non-parametrik, di mana jika data berdistribusi normal, maka menggunakan statistik parametrik. Dan jika data berdistribusi tidak normal, maka menggunakan statistik non-parametrik. Di sini terdapat dua analisis yang bisa digunakan untuk menguji normalitas data. Yakni yang pertama uji kuadrat atau uji square, dan yang kedua uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Untuk yang pertama, kita menggunakan yang uji chi-square. Kita langsung masuk ke SPSS. Di sini pada tabel variabel view di sebelah kanan bawah kita klik. Kemudian kita isikan pada label name. Di sini kita isikan bebas, tergantung apa yang kita teliti. Di sini saya ingin menguji tentang prokrastinasi mahasiswa. Setelah diisi, untuk tabel yang lain abaikan, seperti default atau bawaan dari aplikasi. Ya, sebagai catatan, saya menggunakan SPSS versi 18. Setelah diisi tabel name, selanjutnya masuk ke tabel data view di sebelah kiri. Nah, di sini secara otomatis akan muncul judul dengan nama sesuai yang kita isikan di variabel view. Kemudian isikan di bawahnya data yang telah kita kumpulkan. Di sini saya telah mengumpulkan data prokrastinasi mahasiswa sampai berjumlah sesuai data yang kalian dapatkan. Setelah diisi semua, kita lakukan analisis dengan cara klik analyze, kemudian non-parametric test, legacy dialog, dan chi-square. Lihat di sini bahwa
data kita berada di sebelah kiri, maka kita pindahkan ke sebelah kanan dengan cara klik tanda panah yang berada di tengah-tengah antara dua tabel. Klik. Setelah berpindah ke sebelah kanan, maka langsung kita klik. Setelah itu akan muncul outputnya. Nah, di sini nanti yang kita akan masukkan ke dalam laporan penelitian kita atau di penelitian kita. Ini jika kita menggunakan uji chi-square. Selanjutnya, kita akan menggunakan dengan analisis Kolmogorov dan Shapiro-Wilk. Data yang kita masukkan tadi, kembali ke data yang kita masukkan tadi, ke data view, kita lakukan analyze, kemudian descriptive statistik, explore, sama seperti tadi yang di sebelah kiri, kita pindahkan ke kolom dependent list dengan mengklik tanda panah di tengah-tengah. Kemudian pada menu statistik kita pastikan deskriptif dicentang dengan interval 95% dan continue. Pada menu plot, pada tabel blogspot kita rubah ke non. Terus yang deskriptif kita pastikan stem and leaf dicentang, kemudian normality plot with test kita centang, kemudian continue. Setelah itu tekan OK, maka akan keluar outputnya seperti ini. Nah, ini yang kita masukkan nanti ke data ke laporan atau deskripsi penelitian kita. Nah, bagaimana cara membaca analisisnya? Kita lihat di sini. Yang pertama adalah interpretasi output uji chi-square. Di sini kita ujian yang dilakukan jika signifikansi lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Jika signifikansi lebih dari kurang dari atau sama dengan 0,05 maka data berdistribusi tidak normal. Berdasarkan tabel tes statistik diperoleh harga chi-square sebesar 10,800 dengan derajat kebebasan atau degree of freedom sebesar 16 dengan signifikansi sebesar 0,822 yang artinya 0,822 itu lebih besar dari 0,05. Kita lihat tadi, jika signifikansi lebih dari 0,05 maka ada distribusi normal. Karena di sini signifikansi lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Selanjutnya, interpretasi output uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Shapiro-Wilk. Di sini kita menggunakan pengujian jika signifikansi kurang dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Jika signifikansi lebih dari 0,05 maka data berdistribusi tidak normal. Berdasarkan tabel test of normality diperoleh harga statistik pada Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,289
dengan derajat kebebasan 30. Kemudian pada sapiro wilik diperoleh harga statistik sebesar 0,782 dan derajat kebebasan 30. Pada keduanya signifikasinya sama-sama 0,000 karena 0,000 itu lebih kecil dari 0,050, maka data berdistribusi normal. Kita lihat tadi uji square, hasilnya berdistribusi normal. Menggunakan uji Kolmogorov dan Shapiro pun hasilnya berdistribusi normal, meskipun data yang kita input adalah data yang sama. Ini berarti bahwa kita hanya perlu memilih apakah kita akan menggunakan uji Kolmogorov atau uji chi-square, karena hasilnya pun akan sama. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau saran bisa ditulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.